Ada yang udah nyediain air minum dan ada juga yang enggak. Halo semuanya, selamat datang lagi di video aku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang biaya hidup yang kita butuhkan saat belajar di Pari itu berapa. Nah ini aku mau ngejelasin sesuai dengan pengalaman aku sendiri. Nah pastinya ini bisa membantu kalian yang ingin belajar di sana. Nah biasanya untuk kalian yang di luar kota atau bahkan luar Pulau Jawa, biasanya kan perlu yang namanya travel. Nah untuk biaya travel sendiri biasanya dari kisaran 100 sampai 150. Nah tergantung nih kalian itu mau dijemputnya dari Bandara Juanda Surabaya atau dari stasiun Kediri Kota. Nah untuk selanjutnya, untuk biaya kursus sendiri ini biasanya kisaran di antara 300 sampai 400-an. Nah ini tergantung nih dari program yang kalian ambil, karena ada yang menyediakan kursus yang paket dan ada yang satuan kelas gitu. Nah ini tergantung. Nah rata-rata kalau paket itu sekitar 300 sampai 400-an. Nah, kalau kalian pingin lebih murah gitu, biasanya langsung aja ambil paket. Ini biasanya biayanya lebih terjangkau. Nah kelas yang paket tadi itu biasanya buat kalian yang pemula ya, yang ingin belajar tentang grammar dasar, terus vocab, terus speaking gitu. Biasanya satu paket itu. Beda lagi nih kalau kalian mau ambil kelas IELTS, TOEFL, biasanya agak lebih mahal. Aku pernah lihat itu sekitar 500.000 sampai 1 jutaan lebih gitu. Tergantung lembaganya sih biasanya. Tapi yang kemarin aku juga sempat ambil kelas TOEFL selama 1 bulan itu, aku dapat murah banget. Itu cuman 1 bulan kelas TOEFL aja itu 150-an, gak nyampe 200. Dan dalam sehari itu ada insya Allah 3 kali pertemuan kalau nggak salah. Dan setiap hari Rabu dan Sabtu itu scoring. Nah sekarang kita ke biaya makan. Nah untuk biaya makan sendiri ini tergantung kalian belinya di mana, terus yang kalian beli itu apa, terus lauknya apa gitu. Untuk biaya makan sendiri ini di kisaran 5.000 masih ada kok, 5.000 sampai 15 ribuan. Biasanya kalau 5.000 ini buat nasi pecel ini masih ada 5 ribuan. Bahkan aku pernah nemu itu nasi pecel harganya 3.000 rupiah. Nah untuk biaya makan sendiri ini mau aku rata-ratain aja. Ini menurut pengalamanku dulu, sekitar 10.000 sampai 15.000 ini udah makan plus minum. Jadi kan biasanya kalau aku sendiri tuh sering makan di tempat gitu loh. Kadang kan pulang dari kursusan udah capek sekalian makan, terus pulang-pulang udah makan gitu biasanya. Nah sekarang kita lanjut ke biaya untuk tempat tinggal. Nah untuk tempat tinggal sendiri ini ada 2 opsi. Yang pertama ada kos, yang kedua ada camp.
Ya biasanya biaya untuk camp sendiri ini biasanya lebih mahal dikit, karena di camp sendiri ada program-program tambahan gitu ya. Kalau untuk tempat tinggal ini biasanya sekitar 250 sampai 350. Jadi tergantung kalian tinggalnya di mana. Dan biasanya kalau semakin bagus fasilitasnya yang didapatkan, biasanya juga lebih mahal gitu. Aku mau nambahin dikit, biasanya di kos atau di camp itu ada yang udah nyediain air minum dan ada juga yang enggak. Nah ini untuk menghemat kalian buat pengeluaran di air minum, kalian bisa beli galon isi ulang, atau kalian bisa beli air minum itu di Al-Amin atau di Dinasti. Nah biasanya kalau aku sendiri ini biasanya belinya di Dinasti. Air minum yang mineral yang paling besar itu yang kadang 5 ribuan. Nah kalau di Dinasti ini nggak sampai 5 ribu. Dan biasanya aku belinya satu kardus itu join sama teman aku gitu. Nah kalau di Pare sendiri kan identik dengan anak-anak atau pelajar-pelajar yang kemana-mana itu selalu memakai sepeda. Nah untuk memangkas waktu kalian untuk pergi ke tempat kursusan, nah kalian bisa juga rental sepeda. Nah untuk biayanya sendiri per bulan kisaran antara 80.000 sampai 150.000. Ini tergantung dari jenis sepeda yang kalian sewa. Biasanya kalau sepedanya udah agak jelekan dikit, itu harganya lebih murah. Begitupun dengan sebaliknya ya, kalau sepedanya masih bagus biasanya agak mahal. Nah sekarang untuk kalian yang mungkin males nyuci baju sendiri, ini kalian bisa laundry. Nah untuk laundry sendiri, ini biaya per kilonya ini sekitar 3.000 sampai 4.000. Kalau kalian mau lebih hemat lagi ya kalian bisa nyuci baju sendiri ya. Nah untuk aku sendiri selama 1 bulan itu di Pare aku butuh uang sebesar 2 jutaan. Nah ini buat biaya camp, biaya kursus, terus biaya makan, dan yang agak nguras kantong itu buat biaya beli bensin. Soalnya aku bawa sepeda motor karena sebenarnya jarak dari Pare ke rumah aku itu cuma setengah jam, tapi aku mutusin buat ngecamp. Dan banyak juga teman-teman aku yang nanya kenapa nggak PP aja, kan jaraknya deket cuma setengah jam. Nah ini aku memutuskan untuk camp karena kelas aku itu padat banget gitu, kadang sampai malam. Terus juga kalau tinggal di sana gitu ya, kalau kita bingung tentang materi, tentang soal atau tentang pembahasan yang lainnya, itu aku bisa tanya langsung ke temen atau ke tutor gitu. Nah jadi itu rincian pembahasan biaya hidup yang dibutuhkan selama di Pare. Nah ini bisa berlaku buat kalian, bisa juga enggak gitu. Nah setidaknya aku bisa memberi gambaran buat kalian semua gitu kan. Setiap orang itu kan memiliki biaya hidupnya masing-masing gitu.
Nah, untuk kalian yang mungkin bingung atau ingin bertanya lebih lanjut tentang kampung Inggris, kalian bisa DM aku aja. Nanti aku taruh linknya di deskripsi di bawah. Nah, sekian video untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. Bye-bye.